Ya contoh aja. Hajat ingin segera datang lagi bolak-balik ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Abah Kiai Irsyad ini tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan Kiai Rifki. Apa kata Kiai Irsyad? Ya Allah, sahabat saya, teman saya Kiai Rifki, kabulkan hajatnya, mudahkan urusannya, perbanyak dia bisa datang ziarah ke Mekah Madinah. Jadi Kiai Irsyad tidak mendoakan dirinya sendiri, tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan sahabatnya. Ternyata dengan cara seperti itu, kira-kira yang lebih cepat dikabulkan itu Kiai Rifki apa Kiai Irsyad? Kiai Irsyad mendoakan Kiai Rifki. Kira-kira terkabulnya lebih cepat Kiai Rifki apa Kiai Irsyad? Lebih cepat Kiai Irsyad. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mendoakan dirinya seperti doa yang ia panjatkan untuk saudaranya. Jadi terkabulkannya nanti lebih cepat Kiai Irsyad. Kenapa? Karena Kiai Irsyad didoakan malaikat, sementara Kiai Rifki cuma didoakan oleh Kiai Irsyad. Kecuali Kiai Rifki juga mendoakan balas, akhirnya sama-sama didoakan malaikat. Inilah doa saja diajarkan untuk mempercepat terkabulkannya doa. Yang kita perbanyak adalah doaul akhi fi dhahril ghaib, mendoakan saudara yang tidak ada di situ. Kita doakan itu lebih cepat. Artinya ini kan model karambol. Padahal kita ingin mendapat untuk diri kita sendiri, tapi kita mendoakan orang lain. Nah ini tujuannya juga agar kita mudah untuk berkasih sayang dan mendoakan orang lain. Jangan sampai orang Islam ini jadi orang yang cerai. Mun orang yang cerai napa boleh dunia aja yang dusana yang bongi tak ibuki. Orang ini pun kadung cerai. Beni cuma dunyana dusana yang bongi tak ibuki. Ini pun kadung ucap nih. Ini menjandeng Madura ini kan apa? Deina kero tepeleng adelem buring dalam. Jadi kan gembur orang cerai. Juban orang cerai. Saya tak ngerti, mari tak ngerti ini. Akhirnya kan juban orang cerai. Makanya berdoa saja kita tebarkan kasih sayang, kita berbagi. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin banyak dapat rahmat dari Allah? Maka kuncinya adalah perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Satu solawat yang kita bacakan 10 rahmat yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu solawat yang kita baca 10 rahmat yang akan kita terima. Kalau kita berdoa sendiri masih lama. Walaupun Allah mengabulkan, walaupun Allah menjanjikan akan memberikan, dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tapi kita sadar diri kita ini siapa. Maka ini jalur transendentalnya. Jadi kalau kita ingin banyak dapat rahmat dari Allah, tebarkan rahmat kepada sesama manusia. Tidak usah dilihat siapa, di mana mereka, seperti apa, tetapi selama berjenis manusia punya hak untuk dimuliakan dan mendapatkan kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Kemudian jalur transendentalnya, perbanyak kita bersolawat. Karena dengan satu solawat yang kita lantunkan, maka 10 rahmat yang akan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Allahumma. Nah, kalau seseorang sudah mendapatkan rahmat, maka insya Allah kehidupannya akan damai, kehidupannya akan tentram, kehidupannya akan baik. Disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah ta'ala alaihi mengatakan, di mana-mana ada tempat dibacakan maulid, dilaksanakan maulid, maka Allah akan angkat dari tempat itu berbagai macam kesulitan. Allahumma. Allah angkat dari tempat itu dari berbagai macam kesusahan. Allahumma. Allah angkat dari tempat itu konflik dan pertengkaran. Allahumma. Allah angkat dari kemiskinan dan kemelaratan. Akhirnya ada orang bertanya, bagaimana mungkin dengan hanya bermaulid
kita terhindar dari kemelaratan dan kemiskinan. Ini reasoningnya di mana? Rasionalisasinya di mana? Reman iki baca di akal, cuma maulid bisa tak melarat. Logikanya gimana? Dengan kita bermaulid, kita ini menghadirkan kehidupan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai model, menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Kalau kita sudah menjadikan Rasulullah sebagai contoh, maka tidak akan pernah ada orang yang merasa hidupnya melarat, walaupun mungkin belum kaya, tapi mereka sudah merasa kaya. Ingat, walaupun belum kaya, mereka sudah merasa kaya. Kenapa? Disebutkan dalam satu riwayat ketika kita bermaulid, kanat yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib, qalbuhu la yanamu wa la yaghfalu bal lil khidmati ala at-tawami murakib, in udhiya ya'fu wa la yu'akib, in khusima yasmutu wa la yujawib. Rasulullah selalu menampakkan keberkahan pada setiap apapun. Pada makanan, minuman, ada keberkahan yang dihidangkan, disampaikan kepada beliau. Artinya manyaman, dan macurun ini kemanyaman malau. Ibarat saya pada malam hari ini, di depan saya ada 2 botol. Satu air putih, mereknya Aqua. Yang satu adalah larutan penyegar Cap Kaki 3. Ketika saya dapat minuman seperti ini, apa yang harus saya katakan? Alhamdulillah, mulai tadi memang saya kerasa agak panas dalam dan suara saya mulai serak. Untung pada malam hari ini saya dikasih penyegar Cap Kaki 3. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya puas dengan apa yang ada karena saya meyakini bahwa ini yang terbaik untuk saya. Selesai. Itu paling tidak yang saya bangun dalam pikiran saya, yang saya masukkan di hati saya. Walaupun jujur, dengan hanya minum begini, perjalanan dari sini ke Jember itu tidak cukup. Dari Jember ke sini kurang lebih 7 jam. Itu ditambah nyebrangnya. Kalau pulang pergi itu 14 jam. Kalau yang diminum hanya air putih, dari mana kalori yang terbakar itu bisa tergantikan? Dari mana energi yang hilang itu kemudian akan dapat suplai yang memadai? Minimal seharusnya harus ada susu. Nah, ini contoh. Tapi kalau saya menanyakan itu, dan itu belum tentu dikabulkan, dan belum tentu datang sampai saya turun, yang ada adalah kekecewaan. Karena harapan saya tidak sampai kepada maksud dan tujuan. Dengan demikian, maka nikmat yang ada menjadi hilang. Maka caranya bagaimana? Yakinkan bahwa apa yang ada di depan kita itu adalah yang terbaik. Caranya gak usah noleh sama yang tidak ada. Karena yang tidak ada walaupun disebut itu belum tentu datang. Akhirnya menimbulkan kekecewaan. Maka cukupkan ini. Urusan dekik minum aing putih melolo kembung pah mulai cercer. Napa jangan dekik? Ini cara. Ya kalau saya cerita begini kok kemudian ada yang tersinggung kok saya dibuatkan, alhamdulillah. Walaupun tidak terlalu berharap, tetapi kalau mau dilanjutkan monggo. Seperti itu caranya. Paling tidak sudah ada ketenangan. Kalau saya kemudian kurang bagus responnya, Jembrana, padahal saya berangkatnya dari Jakarta. Dari Jakarta ke Denpasar langsung ke sini. Ketemuan di sini karena saya masih dari Munas dan Kombes NU. Ternyata begitu nyampe di sini yang ada di depan saya cuma air putih. Ini maunya gimana? Saya kemudian marah. Marahnya tidak selesai padahal hausnya sudah hilang. Itu caranya. Caranya bagaimana? Yang ada itu diyakini sebagai sesuatu yang terbaik yang Allah anugerahkan. Tidak usah menoleh sama yang lain yang belum tentu ada karena bikin kepikiran. Tapi kalau tersinggung nggak apa-apa, kemudian dibuatkan. Kok ada susu ditambah dengan jahe, tapi tidak pernah selesai nanti. Begitu susunya keluar, itu adalah mengembalikan energi. Pasti yang ditanya wedang jahe untuk mengembalikan
suara yang sudah mulai serak. Begitu wedang jai ditambahkan, akhirnya juga nyambung, ditanya kopi lagi, nggak pernah selesai. Maka cukupkan dengan itu. Itu adalah kunci yang diajarkan Rasulullah. Jadi kalau kita makan, kemudian yang keluar sayuran, ya memang saya alhamdulillah kerasa mulai tadi, kayaknya memang saya kurang serat. Dengan sayur ini insya Allah serat yang ada di tubuh saya yang dibutuhkan tercukupi. Nah ini kalau cara pandangnya kurang bagus, kok kemudian keluar sayur, akhirnya amunya mbek. Ini kan tersinggung yang memberikan. Nah itulah yang kemudian tidak pernah merasa sulit, tidak pernah merasa melarat, karena contoh Rasulullah. Rasulullah itu sering 3 hari tidak makan, sering 3 hari makan sekali. Kalau ada makanan dimakan, tidak ada berpuasa. Sama dengan panjenengan terbiasa sehari 3 kali. Tapi nggak ada masalah dengan kesederhanaan sebagai pilihan hidup Rasulullah. Rasulullah terus memproklamirkan kebahagiaannya dengan selalu mengatakan baiti dan itu reasoningnya, bahwa orang bermaulid itu akan diangkat dari kemelaratan karena dia tidak pernah merasa melarat, sebab dia mencukupkan dengan apa yang ada dan ia yakini kalau itulah yang terbaik menurut Gusti. Seperti itu. Itu sebetulnya kuncinya. Karena orang mendapatkan kebahagiaan itu tidak tergantung dari kepemilikannya, tapi tergantung kepada sikap dan caranya kepada apa yang dimiliki. Kalau kita tepat cara mensyukurinya, maka insya Allah kenikmatan dan kebahagiaan itu yang akan menjadi milik kita. Ini kunci yang pertama. Nggak ada orang melarat, itu nggak ada. Nggak ada orang susah, semuanya dinikmati. Kan itu hanya caranya yang berbeda. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti di sini apa tadi, lelatan ya, lelatan ya. Lelatan. Yang kaya itu ada apa enggak? Yang kaya ada apa enggak? Ada. Yang miskin? Banyak. Binaan posak, menikah banyak posak, epok. Akhirnya ada yang bertanya, di mana sih letak keadilan Allah itu? Ini mulai dulu kaya dari buyutnya kaya, dari banyak kaya, kok tetap kaya? Padahal ya biasa-biasa aja, begini-begini aja. Sementara yang sana yang rajin ke sholawatan, rajin ke istighosahan, kok tetap melarat. Di mana keadilan Allah? Kadang-kadang ada orang bertanya. Ternyata jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Keadilan Allah itu adalah mendistribusikan kebahagiaan itu seimbang kepada orang yang beriman dan bertakwa walaupun wujudnya berbeda. Jadi gantungan kebahagiaan itu, cantolan kebahagiaan itu adalah agama, keimanan dan ketakwaan, bukan harta. Kenapa? Karena harta yang diterima itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Padahal kebahagiaan akan Allah berikan sama kepada setiap orang yang beriman dan bertakwa, hanya wujudnya yang berbeda. Konkretnya bagaimana? Kalau orang kaya mau beli bahagia, itu harganya mahal. Sehingga dengan kemampuan pencapaian materi yang ia miliki, itu pun juga akhirnya impas ketika dia ingin dapat kebahagiaan. Sementara orang yang Allah berikan ketentuan keterbatasan, maka dia tidak terlalu mahal untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa harus ada kaya ada miskin? Tidak lain agar roda kehidupan ini berputar. Sebab kalau di sini di negara semuanya kaya, kehidupan ini macet. Macet. Kenapa? Kita susah cari tukang. Pak, saya mau bangun, saya butuh tukang. Akhirnya tukangnya menjawab, saya juga mau bangun. Apa sambian yang mau jadi tukang? Kan sama-sama kayanya. Sama-sama kayanya. Sambian punya sawah lebar, kemudian cari tukang garap. Pak, saya cari tukang garap sawah saya. Loh, saya juga cari. Apa sambian mau garap sawah saya? Nggak ada yang garap. Akhirnya macet kehidupan. Nggak ada yang mau jadi supir, masing-masing punya mobil. Dia nggak mau nyupiri orang, akhirnya menjadi supirnya diri sendiri. Sehingga yang kaya nyupir truk itu nyupir sendiri. Ngangkut batu harus ngangkut sendiri. Apa perlunya jadi orang kaya kalau seperti itu? Makanya ini roda kehidupan. Sehingga kadang-kadang saya guyonan juga berpesan, kalau mau kampanye, jadi sebentar lagi kan tahun politik, betul? Orang banyak punya kepentingan untuk mendapatkan simpati. Yang rasional aja, yang realistis. Nggak usah terlalu melangit. Kemudian ada yang berjanji, saya akan menghapuskan kemiskinan di sini. Kalau kemiskinan dihapuskan, roda kehidupannya macet.
Ini kalau kembali kepada teori fungsi, kemiskinan itu sampai kiamat tidak akan bisa dihapuskan, yang bisa dialihkan, yang bisa diputar. Mungkin orang negara karena jadi kabupaten kaya semua, yang melarat nanti pindah ke Malaysia, sehingga yang kerja di negara orang Malaysia. Cuma hari ini lagi terbalik. Paham ya? Nggak mungkin kemiskinan dihapuskan. Kalau kemiskinan dihapuskan, orangnya kaya semua, nanti yang gali WC siapa? Yang jadi tukang kebun siapa? Akhirnya kan nggak ada, sehingga yang kaya kerja sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri. Apa gunanya jadi kaya? Itu tidak mungkin bisa dihapuskan. Itu kalau kembali kepada teori fungsi. Tapi di mana letak kebahagiaan? Di mana letak keadilan Allah? Keadilan Allah adalah mendistribusikan kebahagiaan itu seimbang kepada orang yang beriman dan bertakwa, walaupun wujudnya berbeda. Jadi kalau ada orang dari negara, dia ke Denpasar, kebetulan dia uangnya banyak, nyampe Denpasar kemalaman, dia tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak mau harus cari hotel minimal 1 juta semalam untuk bisa tidur. Padahal intinya tidur, matanya terlelap, orangnya bisa istirahat, pagi-pagi bangun seger. Itu sudah selesai. Itu problemnya orang tidur. Karena kaya, dia harus cari hotel. Tapi kalau yang dari negara kerja ke Denpasar jadi gojek, kira-kira kalau ngantuk kemalaman di sana cari hotel apa enggak? Cari hotel apa enggak? Ya sudah, bisa tidur di pos, bisa tidur di mana. Coba cari hotel. 10 tahun kerja tidak akan pulang. Tapi sama, malam harinya ya begitu, pagi harinya bangun sudah seger. Itu problemnya sama. Di sini kalau orangnya kaya, padahal sakitnya sakit sedikit, itu tidak mau berobat ke tetangganya yang jadi menteri, ya, yang di tetangga yang jadi menteri itu tidak mau dia. Ke Pak Menteri itu tidak mau. Dia datanya ke dokter spesialis, paling diperiksa, dipegang sedikit, itu 300.000 suruh nebus obat 1 juta. Kenapa? Karena dia kaya. Padahal problemnya hanya perut kurang enak. Sementara yang di kampung-kampung yang tidak punya uang itu, biasanya kalau sakit perut cukup minum minyak gas, minyak tanah, you tahu ya? Minum minyak tanah itu sudah sembuh. Kadang-kadang dikerok, kadang-kadang nggak usah dikerok, itu sudah sembuh. Saya pernah nyoba sakit perut minum minyak tanah, mincen saya. Kenapa? Karena mungkin saya bisa beli obat. Akhirnya itu tidak manjur untuk saya. Itu Allah membaginya seperti itu. Akhirnya kalau dari problem itu sama. Makanya coba panjenengan lihat di rumah sakit, yang sekarang rumah sakit negara sudah mulai ada musolanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sampean lihat, yang penyakitnya gawat-gawat, ruwet-ruwet itu gagal ginjal, cangkok hati, cangkok jantung, itu yang kaya apa yang miskin? Yang kaya apa yang melarat? Yang kaya, kayak yang melarat, alhamdulillah Pak Bupati, gak ketemu penyakitnya, tahu-tahu mati. Lah bagaimana tahu ada penyakitnya kok nggak pernah periksa? Tapi yang merugikan mereka sakit, dibawa ke rumah sakit di sini habis 500 juta, ya nggak sembuh, tapi nggak mati. Akhirnya pindah ke Jakarta, rumah sakit Cipta Mangunkusumo, rumah sakit Pertamina, rumah sakit Gatot Subroto, habis 1 miliar, dia nggak sembuh ya nggak mati. Karena nggak segera mati tapi juga tidak sembuh, ada harapan, uangnya ada, dipindah ke Singapura International Hospital, habis 5 miliar, pulang ke negara tetap mati. Cuma sebelum mati nghabiskan 5 miliar. Tapi sekarang panjenengan cek, mana ada tukang mati habis 5 miliar? Ada Gojek mati habis 5 miliar? Ada? Kalau itu ada dijual dengan kampung-kampungnya tidak cukup. Sederhana, ada orang leletan, punya hutan, dikejar-kejar orang, dia keluar naik sepeda ontel, tujuannya cari hutangan baru biar bisa nutup hutang sebelumnya. Begitu nyampe di jalan raya ketabrak truk, akhirnya diurus sama Pak Lurah, dapat jasa harja 50 juta. Ternyata sudah cukup buat bayar hutang lengkap dengan tahlilannya. Alhamdulillah, yang mati ketabrak truk, alhamdulillah. Artinya kan betapa mudahnya keluar dari problem gitu loh. Saya pernah ditanya, pada satu saat itu kan ada orang mati kecelakaan. Kenapa? Ya beginilah kalau jadi orang kecil katanya. Kalau jadi gubernur, jadi bupati enak, kemana-mana kan dipatwal.
Apalagi presiden sebelum lewat itu jalan ditutup. Mana ada presiden ketabrak truk? Kan kayaknya jauh tuh jalurnya presiden mau ketabrak truk itu ya. Jadi bupati, jadi gubernur, kalau mau lewat gubernur tuh ada patwal di depan, ada patwal di belakang, truknya suruh minggir. Loh kapan gubernur itu mau ketabrak truk? Saya jawab, memang gubernur itu jarang yang ketabrak truk, tetapi gubernur itu yang banyak gampang setruk. Akhirnya sama juga problemnya begitu. Gampang setruk, gampang stres gitu loh. Jadi disitulah distribusi yang seimbang yang diberikan oleh Allah. Makanya ini yang harus kita yakini. Nah, orang yang bermaulid itu mencontoh Rasulullah itu. Dan yang kedua, kenapa diangkat dari pertengkaran? Kenapa diangkat dari konflik? Karena meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, in khusima yasmut wa la yujari. Kalau disakiti, Rasulullah itu memaafkan dan tidak balas dendam. Kalau dicaci, dimaki, dihina, Rasulullah diam dan tidak menjawab. Nah ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita tenang. Orang kemudian konflik, orang bertengkar itu karena masing-masing marah tidak mampu mengendalikan amarahnya. Begitu masing-masing itu mampu menahan diri dan meyakini bahwa memaafkan lebih indah daripada dendam, tenang lebih baik daripada marah, maka semuanya akan menjadi damai. Seperti apapun konflik yang akan terjadi, dia akan kelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat yang fatal dalam kehidupannya. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti itu benar. Jadi orang yang bermaulid akan diangkat oleh Allah dari kesusahan, akan diangkat dari konflik dan pertengkaran, akan diangkat dari kehidupan yang tidak nyaman. Kenapa? Contohnya adalah Rasulullah. Dia tidak akan pernah bermasalah dengan orang lain. Karena dia mampu menghargai siapapun selama itu adalah manusia. Tanpa dia harus melihat keyakinannya apa, agamanya apa, sukunya mana, dan lain sebagainya. Tapi selama manusia, dia hormati. Maka ketika ada gangguan, itu biasa. Karena tidak selamanya yang kita lakukan itu baik, diterima dengan baik. Sehingga kita siap tatkala ada yang beranggapan dan berperilaku tidak baik kepada kita. Karena itu adalah konsekuensi bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat bergaul dengan orang lain. Maka itu sebetulnya reasoningnya. Sehingga kita bermaulid sekali lagi. Kita bermaulid itu bukan kultus. Kita bermaulid bukan mengada-ngada. Sesuatu yang memang belum pernah dipraktekkan model seperti ini pada masa periode awal Islam. Tetapi kita bermaulid tujuannya apa? Di samping ekspresi kebahagiaan atas dilahirkannya Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam, yang tidak kalah pentingnya adalah menghadirkan Rasulullah, melahirkan kembali Rasulullah dengan sekian ajaran-ajaran, dengan sekian uswah dan keteladanan yang diberikan untuk ditekatkan kepada masyarakat agar kehidupan Rasulullah menjadi model, sehingga umat akan mencontoh dan mengikuti. Ketika umat sudah ikut Rasulullah, maka tidak lain yang didapatkan kecuali keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman. Amin Allahumma amin Allahumma. Ya ayyuhan nabi. Kurang kompak jawabannya. Langsung sebentar. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. سلطانها الغيبي أنت الإمام الحاضر سلطانها الغيبي والكوكب
الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويقال كتاب الله محمد ابن عبد الله ويقال بكتاب الله عليك كبة خضراء تجاهد في سبيل الله عليك كبة خضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu kami minta hanya satu kami butuh syafaatmu kami minta hanya satu kami butuh syafaatmu ya Rasulullah حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله Ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasih-Mu ini. Ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasih-Mu ini. Beri syafaatnya nanti di saat Kau panggil kami. Beri syafaatnya nanti di saat Kau panggil kami. Ya رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله Iki para hadirin, para rawuh sedaya, inti dari apa yang saya sampaikan, kita semua ini butuh rahmat Allah sebagai modal kita melaksanakan kehidupan sosial kita dan kehidupan kepribadian kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, lakukan dengan dua hal. Pertama, tebarkan rahmat dan kasih sayang kepada sesama, karena barang siapa yang menyayangi penduduk bumi akan disayang oleh penduduk langit. Yang kedua, perbanyak mohon kepada Allah agar diberi rahmat, dan cara paling ampuh untuk mendapatkan rahmat adalah dengan banyak bersolawat. Disitulah kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram akan kita dapatkan semua. Dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah banyak membantu kehidupan sosial keagamaan, utamanya bagi warga Nahdlatul Ulama. Tapi jangan pernah ragu kalau membantu, membiayai kegiatan-kegiatan sosial keagamaan warga Nahdlatul Ulama adalah bagian daripada proses meningkatkan kesejahteraan kehidupan umat
dan menyampaikan kemaslahatan sampai kepada ujungnya, karena insya Allah yang menjadi sasaran ini akan terus menciptakan tatanan kehidupan yang kondusif, yang damai, yang tentram, yang baik. Tidak ada kamus bagaimana NU itu punya perilaku yang tidak kondusif, dan kemarin ditekankan oleh Rois Am, gak ada pernah ceritanya NU itu pernah menurunkan terhadap pimpinan baik pemerintahan ataupun organisasi sebelum waktunya, kecuali karena sesuatu kesalahan yang fatal dari sudut pandang agama. Kenapa? Karena kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga akan menjadi pertanda kondusivitas kehidupan beragama, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagi Nahdlatul Ulama. Sampai ketika kita dipimpin oleh siapapun, ketika itu memang terpilih melalui sebuah proses yang sah, proses yang konstitusional, maka kita wajib taat kepada pemimpin seperti apapun dan dalam kondisi apapun, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan terus terjalin dengan baik ke depannya. Insya Allah Nahdlatul Ulama yang punya prinsip himayatul ummah dan himayatul daulah, menjaga umat dan menjaga bangsa dan negara, akan menjadi mitra yang baik dari pemerintahan di setiap tingkatan dimanapun. Jangan ragu untuk ikut mensupport program-program yang ada, karena itu manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau yang saya sampaikan ada yang salah karena kebodohan kekhilafan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kiai Rifqil Halim untuk memimpin doa.